Ucapan selamat yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden kepada Prabowo Subianto karena keunggulan perolehan suara pemilu 2024 memiliki arti sangat penting. Ucapan selamat tersebut sebenarnya terlalu cepat karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan rekapitulasi suara hasil pemilu, apalagi mengesahkannya. Menurut rencana baru pada tanggal 20 Maret 2024 KPU mengumumkan pemenang pemilu lalu. Namun sangat mungkin pemerintah Amerika Serikat sudah melihat kemenangan Prabowo Subianto tidak mungkin dibendung lagi. Prabowo yang berpasangan dengan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, akan tetap memenangkan pemilihan presiden sekalipun nanti ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya bukan hanya Joe Biden yang mengucapkan selamat kepada Prabowo, ada beberapa pemimpin dunia lainnya yang lebih dahulu melakukannya. Namun Biden adalah pemimpin negara terbesar di dunia, yang sangat berpengaruh dalam percaturan politik dan ekonomi global. Dalam perjalanan sejarah di Indonesia, seringkali tampak jejak-jejak peran Amerika Serikat yang memiliki dampak terhadap kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Ucapan selamat Joe Biden untuk Prabowo itu disampaikan Biden melalui surat yang diserahkan langsung ke Menhan RI oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, Yohannes Abraham saat dia berkunjung ke kantor Kemhan RI, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. Dalam surat berkop, The White House, merujuk pada Gedung Putih atau Istana Kepresidenan Amerika Serikat, Joe Biden mengucapkan selamat atas pemilu 2024 yang berhasil terselenggara dengan baik. Saya ucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas keberhasilan menyelenggarakan pemilu, yang mana wujud komitmen kita bersama terhadap demokrasi, dan selamat juga kepada Anda yang unggul dalam perolehan suara. Saya menanti pengumuman hasil resminya, kata Biden dalam suratnya ke Prabowo. Biden, dalam suratnya tertanggal 12 Maret 2024 itu, juga menyinggung 75 tahun persahabatan Indonesia dan Amerika Serikat yang terjalin semakin erat karena kesamaan pandangan menjaga nilai-nilai demokrasi dan keberagaman. Biden meyakini Amerika Serikat bersama-sama Indonesia dapat memelihara stabilitas dunia, termasuk memastikan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Dukungan Anda sebagai Menteri Pertahanan dalam mewujudkan tujuan-tujuan ini sangat penting. Saya menantikan ikatan dua negara yang semakin erat seiring dengan upaya kita menerapkan poin-poin Comprehensive Strategic Partnership, kerjasama strategis komprehensif, sekaligus menjajaki peluang kerjasama yang baru, kata Presiden Amerika Serikat ke Prabowo. Biden optimistis dunia akan semakin aman dan dua negara semakin kuat manakala Indonesia dan Amerika Serikat bersatu. Dia menutup suratnya dengan berharap yang terbaik untuk Prabowo. Semoga ke depan, rakyat dua negara kita senantiasa hidup damai, makmur, dan semakin maju, kata Biden menutup suratnya untuk Prabowo. Meski masih belum diumumkan resmi oleh KPU, kemenangan Prabowo Subianto tampaknya hampir pasti. Hingga Kamis, 14 Maret 2024, KPU telah mensahkan rekapitulasi hasil suara pemilihan umum di 25 provinsi yang hampir seluruhnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Satu-satunya provinsi yang lepas dari Prabowo adalah Sumatera Barat. Di wilayah ini pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, mengalahkan Prabowo Gibran. Di wilayah ini, pasangan Amin menang dengan perolehan suara sebanyak 1.744.042 suara, unggul atas Prabowo Gibran sebanyak 1.217.314 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud 124.044 suara. Hingga Kamis, 14 Maret 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 25 provinsi di tingkat nasional. Ke-25 provinsi itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat. Selanjutnya Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang padat penduduk sudah selesai rekapitulasinya, tinggal Jawa Barat saja. Sebelum batas waktunya, KPU tampaknya sudah akan merampungkan rekapitulasi manual seluruh provinsi dan pemilihan di luar negeri.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, SPIN, Igor Dirgantara, mengapresiasi perjuangan politik yang panjang dari Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Perjuangan dan kegigihan Prabowo dalam memelihara demokrasi di Indonesia patut diacungi jempol, katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis. Igor pun menyematkan gelar kepada Prabowo sebagai "Man of the Moment", sebagai pejuang demokrasi di Indonesia. Kata dia, "Man of the Moment" itu artinya Prabowo punya track record tetap setia di jalur demokrasi konstitusional lewat pemilu. Menurut dia, Prabowo merupakan pejuang demokrasi dengan menggunakan jalur politik yang sah dan konstitusional dalam mewujudkan idealismenya, di antaranya mendirikan Partai Gerindra yang saat ini menjadi salah satu partai besar di Indonesia. Kini kemenangan Prabowo Subianto tampaknya makin nyata. Penghitungan suara memperlihatkan kemenangan yang sulit dibantah. Sedangkan dukungan para pemimpin negara sahabat juga terus berdatangan, termasuk pemimpin Amerika Serikat Joe Biden. Tampaknya, Prabowo akan menjadi Presiden RI yang kuat karena memperoleh dukungan suara besar di dalam negeri dan sambutan hangat para pemimpin dunia. Dengan demikian, Indonesia semestinya akan mampu memainkan peran yang signifikan di kancah internasional ke depan.